perkawinan pres. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. 2. 8 perbedaan antara perkawinan Katolik vs perkawinan dunia. 1. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikannya dan untuk membahagiakan kepada kita kebahagiaan kekal di surga. Dan bahagianya manusia itu dicapai dengan cara yang utama, yaitu mengasihi. Manusia tak dapat hidup tanpa kasih. Jadi, tak menikah atau tidak menikah, Tuhan ingin agar kita bahagia. Teologi tubuh sakramen perkawinan PS. 1. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. 2. 8 perbedaan antara perkawinan Katolik vs perkawinan dunia. 1. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikannya dan untuk memberikan kepada kita kebahagiaan kekal di surga dan bahagia. Teologi tubuh sakramen perkawinan vs selibat. 1. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. 2. 8 perbedaan antara perkawinan Katolik vs perkawinan dunia. 1. Manusia diciptakan dalam kasih dan untuk kasih. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikannya dan untuk membagikan kepada kita kebahagiaan kekal di surga, dan bahagianya manusia itu dicapai dengan satu cara yang utama, yaitu mengasihi. Manusia tidak dapat hidup tanpa kasih. Jadi, entah kita menikah atau kita tidak menikah, Tuhan ingin agar kita bahagia. Tuhan ingin kita mengasihi satu sama lain. Namun, pengertian kebahagiaan dan cinta kasih menurut Tuhan tidak sama dengan pengertian menurut dunia. Tuhan menginginkan kebahagiaan kekal, sedangkan dunia kebahagiaan sesaat. Oleh karena itu, baik kehidupan berkeluarga ataupun selibat untuk kerajaan Allah mengarahkan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi, kebahagiaan sejati di dalam Kristus juga adalah milik kita yang hidup, berkeluarga, bukan hanya milik mereka para imam, birawan, birawati. Hubungan suami istri dalam kehidupan berkeluarga malah mempunyai kekhususan yang lain, karena melibatkan juga pengurusan segala hal yang sifatnya sementara di dunia, termasuk hubungan seksual. Karena dalam terang Allah, hubungan suami istri adalah kudus, karena tidak saja menyangkut tubuh, tetapi juga emosi dan jiwa. 2. 8 perbedaan antara perkawinan Katolik vs perkawinan dunia. 8 butir perbandingan antara perkawinan Katolik vs perkawinan dunia adalah sebagai berikut. 1. Berpusat kepada Kristus vs berpusat kepada diri sendiri. 2. Fokus perhatiannya doa, firman, dan sakramen vs fokus perhatiannya entertainment. 3. Kasih yang memberi vs kasih yang menuntut. 4. Setia sampai akhir. 5. Hubungan seksual yang total, seindah maksudnya hubungan seksual yang pura-pura, tak seindah maksudnya. 6. Anak adalah berkat, anak adalah beban. 7. Anak menjadi anak orang tua, anak menjadi anak pembantu. 8. Tujuan utama keluarga, surga atau tujuan utama keluarga, kegembiraan di dunia sesaat. 1. Berpusat kepada Kristus berpusat kepada diri sendiri. Pasangan suami istri yang menjadi gambaran akan kasih Kristus kepada gereja tidak saja dimaksudkan sebagai gambaran yang dilihat dari luar keluarga, tetapi juga dari dalam. Artinya, sebagai pasangan suami istri dipanggil untuk menghadirkan Kristus dan menyalurkan kasihnya kepada pasangan setiap hari. Inilah arti perkawinan sebagai sakramen penanda kehadiran Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan mengucapkan banyak hidup dalam perbuatan kasih, baik kepada pasangan, anak-anak kita, maupun orang lain yang kita cinta. Dengan demikian, pasangan kita menjadi persekutuan kasih antara setiap anggotanya dengan persekutuan kasih antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Persekutuan kasih keluarga menjadi gereja. Sebaliknya, setiap anggota keluarga memusatkan perhatian kepada diri sendiri, maka keluarga cenderung menjadi elit. Sebab yang diberi adalah pokoknya saya Tuhan, orang lain belakang, atau saya sebenarnya orang lain belakang. Dan saya juga saya menjadi pusat. Dan keluarga menjadi percaya pada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada doa, firman, dan sakramen PS fokus perhatiannya entertainment. Yohanes Paulus juga mengajarkan bahwa doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan khususnya kita sebagai murid-murid Kristus. Dalam kehidupan keluarga, kita akan mengalami berbagai keadaan, baik susah maupun senang, dan dalam setiap keadaan itulah kita perlu berdoa. Dalam keadaan bersukacita, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan dalam keadaan berduka, kesulitan, sakit, kita memohon pertolongan. Sayangnya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah keluarga tidak menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa, apalagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama.
Ketika doa, firman Tuhan dan sakramen-sakramen tidak menjadi prioritas dalam kehidupan perkawinan dan keluarga kita, maka hubungan kasih dalam keluarga dapat menjadi seperti pembuat kehilangan arti dan kelamaan menjadi bingung. Jika hal ini tidak dilakukan, mungkin sekilas tidak terasa akibatnya, tetapi dengan seiring waktu banyak akan menemukan akibatnya. Sebagai contoh, jika keluarga dalam mementingkan kepercayaan bagi anak dan rohani, akibatnya ikatan kasih antara sesama anggota keluarga makin meluas dan menyebabkan terjadinya pertengkaran. Tidak, kasih yang memberi prestasi menunjukkan pandangan Yesus mengajarkan kepada kita sebaliknya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasih itu sifatnya memancar keluar, kasih itu memberi dan menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Inilah prinsip kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Dengan kasih semacam inilah kita seharusnya mengasihi Tuhan dan sesama kita, terutama anggota keluarga kita yang paling kecil dan lemah. Prinsip kasih yang memberi ini memang berbeda dengan prinsip kasih menuntut dunia, yang umumnya menuntut untuk diberi. 5. Hubungan seksual yang total seindah maksud aslinya vs hubungan seksual yang pura-pura tak seindah maksud aslinya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya, dan dengan demikian Tuhan merencanakan manusia untuk menjadi mirip dengannya dalam segala hal, namun terutama dalam hal kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, kasih Allah ini mempunyai dua ciri khas, yaitu kasih yang melibatkan pemberian diri yang total dan kasih yang berbuah. Di sini kita memperoleh sekilas gambaran tentang misteri Allah Tritanis yang tak terukur oleh pemikiran manusia. Sebab pemberian diri di dalam kehidupan ilahi Allah memang bukan perkawinan, sebab Allah tidak kawin maupun dikawinkan. Namun di dalam Trinitas terjadi misteri yang terdalam tentang kasih, yaitu kasih yang total, saling memberi dan memancarkan kehidupan. Maka pada saat Tuhan menciptakan manusia seturut gambarannya dan memberikan mereka agar menjadi berbuah beranak cucu, Tuhan menginginkan agar manusia mengambil bagian di dalam kasih ilahi, yaitu dengan menjadi pasangan kekasih yang saling memberikan diri secara sepenuhnya dan menyalurkan kehidupan. 6. Anak adalah berkat vs anak adalah beban. Kitab suci dan gereja Katolik mengajarkan bahwa anak-anak adalah berkat. Tidak ada ayat dalam Alkitab suci yang mengajarkan bahwa anak-anak adalah beban bagi orang tua. Mereka adalah pemberian Tuhan yang dibimbing jiwanya dan pikirannya agar dapat mengenal dan mengasihi Allah. Maka anak-anak itu pada dasarnya adalah milik Tuhan, bukan milik orang tua. Di mata Tuhan, anak-anak adalah karunia, berkat yang harus disyukuri. Ada 3 hal yang menunjukkan bahwa anak adalah berkat. Yang pertama, kelahiran anak mengakibatkan bertambahnya rasa cinta kasih dan penghargaan di antara suami dan istri. Yang kedua, pasangan itu mengalami suatu pengalaman baru yang dapat membuat mereka semakin menghargai apa yang telah diperbuat oleh orang tua mereka sendiri terhadap mereka. Ketiga, para opa dan oma juga akan sangat bersyukur dengan kelahiran cucu-cucu mereka. 7. Anak menjadi anak orang tua vs anak menjadi anak pembantu. Mahkota keluarga adalah kelahiran anak-anak dan pendidikan mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam hal ini, orang tua menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, dan peran ini tidak dapat digantikan oleh dan tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada orang lain. Dasar utama seluruh kegiatan pendidikan di dalam keluarga adalah cinta kasih orang tua, dan tujuan adalah agar anak bisa lebih pandai mengasihi sehingga kelak mereka dapat menjadi orang-orang yang berperan positif di dalam masyarakat dan menjadikan masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik. 8. Tujuan utama keluarga surga vs utuh. Tujuan utama keluarga kegembiraan dunia saat ini. Surga di sini maksudnya adalah kebersamaan yang kekal dengan Tuhan, persekutuan sempurna antara kita dengan Allah dan dengan sesama manusia di dalam Kristus Yesus. Inilah yang digambarkan sebagai perkawinan anak domba, di mana Kristus sang anak domba bersatu dengan mempelainya, yaitu gerejanya yang adalah kita semua. Paulus Yohanes 2 mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar tidak menilai orang dari apa yang dia miliki, tetapi dari apa adanya orang itu. Sebab setiap orang diciptakan di dalam kasih Tuhan. Penghayatan akan pengajaran ini membawa dampak 2 arah, yaitu cara pandang kita kepada diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Terhadap diri kita sendiri, hal ini menjadikan kita tidak terikat terhadap kekayaan dan memilih untuk hidup lebih sederhana. Sedangkan terhadap orang lain, kita dapat memilih menerapkan kasih yang tulus. Selibat bentuk solidaritas orang yang terpinggirkan. Selibat adalah sebuah bentuk panggilan hidup. Dalam konteks ini, selibat memiliki makna penyerahan hidup, pembaktian hidup yang murni dan total kepada Tuhan dan kerajaan Allah.
Selibat dan hidup yang dibaktikan. Kanon 573.1 menyatakan bahwa hidup yang dibaktikan dengan pengikranan nasihat-nasihat Injil adalah bentuk hidup yang tetap dengannya orang beriman, yang atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang paling dicintai. Tanpa Roh Kudus, kehidupan selibat tidak akan tercapai dengan kesempurnaan. Selain itu, tujuan hidup selibat dalam konteks hidup yang dibaktikan adalah persembahan diri secara total kepada Allah yang mencintainya. Jadi, selibat adalah sebuah karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada seseorang yang terpanggil mengikuti Kristus secara lebih dekat. Selibat bentuk solidaritas. Tanpa solidaritas dari orang selibater itu nyata dalam sikap lepas bebas pada hal-hal dunia dan melulu perhatian hidupnya bagi Allah dan sesama. Mereka yang tergolong orang terpinggirkan adalah orang miskin, gelandangan, pemulung, kaum buruh dengan gaji rendah dan lainnya. Mereka terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan hidup keagamaan. Relevansinya di zaman sekarang. Tentang hidup selibat, tantangan pertama datang dari kebudayaan hedonisme yang melahirkan seksualitas dari norma moral objektif.